Carlos Enrique Lehder Rivas lahir pada tanggal 7 September tahun 1949 di Armenia, sebuah kota kecil di Kolombia. Ia berasal dari keluarga dengan latar belakang yang unik. Ayahnya adalah seorang imigran Jerman yang datang ke Kolombia untuk mencari kehidupan baru, sementara ibunya adalah perempuan Kolombia asli. Kombinasi budaya ini memberikan Carlos perspektif yang berbeda sejak kecil, meskipun kehidupannya jauh dari sempurna. Ayah Carlos, Klaus Wilhelm Lehder, dikenal sebagai sosok yang keras kepala dan ambisius, mempengaruhi kehidupan keluarga mereka. Di sisi lain, ibunya adalah figur yang penyayang, yang mencoba menyeimbangkan kekacauan di rumah mereka. Ketegangan dalam keluarga seringkali mempengaruhi psikologi Carlos kecil, menciptakan benih pemberontakan dalam dirinya. Carlos menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Armenia, di mana ia menunjukkan kecerdasan yang tajam, namun seringkali salah arah. Ia dikenal sebagai anak yang nakal dan sulit diatur di sekolah. Meski demikian, Carlos memiliki kemampuan berbicara yang luar biasa, sering memanfaatkan bakat ini untuk membujuk teman-temannya mengikuti ide-idenya, meskipun ide tersebut seringkali melanggar aturan. Ketika Carlos remaja, keluarganya memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat dengan harapan mencari peluang baru. Namun, ke negeri asing bukanlah hal yang mudah bagi keluarga Lehder. Kehidupan di negeri baru ini membawa tantangan baru, terutama bagi Carlos. Ia harus beradaptasi dengan budaya yang sangat berbeda dan menghadapi diskriminasi sebagai imigran. Disinilah sisi pemberontakan Carlos mulai berkembang lebih jauh. Ketidakpuasan dan rasa tidak diterima membuatnya mencari cara untuk merasa berkuasa. Ia mulai terlibat dalam kegiatan ilegal seperti pencurian mobil yang menjadi awal karirnya di dunia kriminal. Meskipun masih remaja, Carlos menunjukkan keberanian yang luar biasa, bahkan cenderung nekat. Kegiatan kecil-kecilan seperti pencurian mobil menjadi langkah awal Carlos di dunia kriminal. Ia kemudian menjalin hubungan dengan para pelaku kejahatan lainnya, yang memperkenalkannya pada bisnis perdagangan narkoboy kecil-kecilan. Pada tahap ini, Carlos mulai menyadari potensi keuntungan besar yang bisa didapat dari bisnis tersebut. Disinilah ia bertemu dengan George Jung, seorang penyelundup narkoboy asal Amerika yang kemudian menjadi mitranya. Pertemuan ini terjadi di penjara setelah Carlos ditangkap atas tuduhan pelanggaran kecil. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, Carlos dan George memiliki visi yang sama, yaitu menguasai pasar narkoboy di Amerika Serikat. Hubungan ini menjadi titik balik dalam hidup Carlos. Pengalaman hidup Carlos membentuk mentalitasnya sebagai seorang pengusaha di dunia yang penuh resiko. Ia tidak hanya melihat kegiatan ilegal sebagai cara untuk bertahan hidup, tetapi juga sebagai peluang besar untuk mencapai kejayaan dan kekuasaan. Carlos memiliki visi yang besar, dan dia bersedia mengambil resiko apapun untuk mencapainya. Di penjara, Carlos mempelajari setiap detail tentang perdagangan narkoboy dari sesama narapidana. Ia memahami rantai pasokan, pasar, dan cara-cara menyelundupkan barang secara efisien. Dari sini, ia mulai memetakan rencana untuk masuk ke dalam industri tersebut dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ketika ia dibebaskan dari penjara, Carlos membawa rencana besar yang siap ia wujudkan. Setelah bebas dari penjara, Carlos Lehder tidak membuang waktu untuk mewujudkan rencananya. Ia sudah mempelajari setiap detail tentang perdagangan narkoboy dan menyadari bahwa kokain adalah komoditas yang memiliki potensi besar di Amerika Serikat. Pada saat itu, konsumsi kokain mulai meningkat di kalangan kelas atas di Amerika. Kokain dianggap sebagai simbol status dan kekayaan, yang membuat permintaannya melonjak. Carlos memulai perjalanannya dengan bekerja sama dengan George Jung, yang sudah memiliki pengalaman dalam penyelundupan narkoboy dari Meksiko ke Amerika Serikat. Keduanya berbagi ambisi besar untuk menguasai pasar kokain, dan masing-masing memiliki keahlian yang saling melengkapi. George memiliki jaringan dan koneksi di Amerika Serikat, sementara Carlos membawa strategi dan kemampuan organisasi yang tidak tertandingi. Carlos memiliki visi yang sangat berbeda dari penyelundup narkoboy lainnya. Kebanyakan penyelundup saat itu menggunakan jalur darat atau laut, yang seringkali rawan pengawasan dari pihak berwenang. Carlos menyadari bahwa jalur udara adalah cara yang lebih cepat, efisien, dan sulit dideteksi. Ia mulai merancang rute penyelundupan menggunakan pesawat kecil untuk mengangkut kokain langsung dari Kolombia ke Amerika Serikat. Untuk mewujudkan ide ini, Carlos membeli beberapa pesawat kecil dan merekrut pilot-pilot yang bersedia mengambil resiko tinggi. Salah satu langkah paling revolusioner yang diambilnya adalah menjadikan Norman Cay, sebuah pulau kecil di Bahama, sebagai pusat operasinya. Lokasi strategis pulau ini memungkinkan Carlos untuk mengontrol seluruh rantai pasokan, mulai dari produksi di Kolombia hingga distribusi di Amerika Serikat.
Norman's Cay adalah kunci keberhasilan Carlos Lehder. Pulau ini bukan hanya menjadi sebuah lokasi strategis, tapi juga menjadi simbol kekuasaannya. Carlos mengubah Norman's Cay menjadi benteng pribadi yang dilengkapi dengan fasilitas mewah dan sistem keamanan yang ketat. Ia membangun landasan pacu untuk pesawat, tempat penyimpanan kokain, dan bahkan villa-villa mewah untuk dirinya dan rekan-rekannya. Namun, kehadiran Carlos di Norman's Cay tidak berjalan tanpa hambatan. Penduduk lokal yang tinggal di pulau tersebut awalnya tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Tapi seiring waktu, mereka mulai merasakan perubahan. Carlos secara perlahan membeli properti di pulau itu, memaksa penduduk lokal untuk pergi. Mereka yang menolak seringkali menghadapi ancaman ataupun kekerasan. Di sisi lain, Carlos menggunakan kekayaannya untuk menjalani gaya hidup mewah yang mencolok. Ia mengadakan pesta-pesta besar di Norman's Cay, mengundang tokoh-tokoh penting dan selebritas untuk menikmati surga yang telah ia ciptakan. Bagi Carlos, ini bukan hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang menunjukkan dominasinya. Carlos Lehder adalah seorang inovator dalam dunia penyelundupan narkoboy. Dengan menggunakan pesawat kecil, ia berhasil mengangkut kokain dalam jumlah besar tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang. Pesawat-pesawat ini pas landas dari Kolombia, berhenti di Norman's Cay untuk mengisi bahan bakar, lalu melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat. Keberhasilan strategi ini tidak hanya terletak pada rute udara, tetapi juga pada cara Carlos menyembunyikan kokain. Ia menggunakan teknik-teknik canggih untuk menyembunyikan barang-barangnya, seperti memasukkan kokain ke dalam kompartemen rahasia di pesawat atau mencampurnya dengan produk lain yang tampak legal. Ia juga menyuap pihak berwenang di berbagai negara untuk memastikan operasinya berjalan dengan lancar. Carlos tidak bekerja sendirian. Ia merekrut tim yang terdiri dari orang-orang terbaik dalam bidangnya, mulai dari pilot, teknisi, hingga ahli logistik. Ia juga memiliki pengawal bersenjata yang siap melindungi operasinya dari ancaman eksternal. Dengan organisasi yang sangat terstruktur ini, Carlos mampu memindahkan kokain dalam jumlah besar dengan tingkat efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keberhasilan Carlos dalam perdagangan kokain menarik perhatian tokoh-tokoh besar lainnya dalam dunia narkoboy, termasuk Pablo Escobar dan Jorge Ochoa. Carlos kemudian bergabung dengan Medellin Cartel, sebuah organisasi kriminal besar yang menguasai perdagangan narkoboy internasional. Bergabungnya Carlos dengan kartel ini membawa keuntungan besar bagi kedua belah pihak. Carlos membawa inovasi logistik dan strategi penyelundupan yang belum pernah digunakan sebelumnya. Sementara, kartel Medellin menyediakan sumber daya dan jaringan yang lebih luas. Dengan bergabungnya Carlos, Medellin Cartel semakin memperkuat dominasinya dalam perdagangan kokain. Operasi mereka mencakup hampir seluruh Amerika Serikat, dengan keuntungan yang mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Namun, Carlos bukan hanya seorang bawahan dalam kartel. Ia memiliki ambisi besar untuk menjadi salah satu pemimpin utama. Carlos seringkali mendesak agar kartel lebih agresif dalam memperluas operasinya dan tidak ragu untuk menggunakan kekerasan jika diperlukan. Ia juga memperkenalkan ideologi sayap kanan yang berfokus pada anti-ekstradisi, sebuah isu yang akan menjadi pusat perhatiannya di kemudian hari. Salah satu hal yang membedakan Carlos Lehder dari rekan-rekannya di Medellin Cartel adalah ambisinya untuk menggunakan kekayaannya demi tujuan politik. Ia percaya bahwa kokain bukan hanya sekedar komoditas, tetapi juga alat untuk menciptakan perubahan politik di Kolombia. Carlos sangat menentang ekstradisi ke Amerika Serikat, yang pada saat itu menjadi ancaman besar bagi para pengedar narkoboy di Kolombia. Carlos mulai mendanai kampanye anti-ekstradisi dan mendukung kelompok sayap politik kanan yang sejalan dengan ideologinya. Ia bahkan mendirikan sebuah organisasi bernama Movimiento Latino Nacional, yaitu Gerakan Nasional Latin, untuk mempromosikan visi politiknya. Melalui organisasi ini, Carlos mencoba mempengaruhi opini publik dan memperjuangkan hak para pengedar narkoboy di Kolombia. Namun, ambisi politik Carlos seringkali membawa masalah. Banyak anggota kartel yang merasa bahwa perhatian Carlos terhadap politik mengalihkan fokus dari bisnis inti mereka. Konflik internal ini perlahan-lahan mulai menimbulkan ketegangan antara Carlos dan rekan-rekannya di Medellin Cartel. Dalam upayanya untuk memperluas kekuasaan, Carlos tidak hanya fokus pada perdagangan narkoboy, tapi juga pada pengaruh politik dan sosial. Ia percaya bahwa dirinya adalah penyelamat bagi Kolombia dan sering menggambarkan dirinya sebagai tokoh revolusioner. Gaya hidupnya yang mewah, retorikanya yang provokatif, dan ambisinya yang tidak terbatas menjadikannya salah satu tokoh paling kontroversial di Kolombia. Namun keberhasilan Carlos tidak berlangsung tanpa hambatan. Operasi di Norman's Cay mulai menarik perhatian dari pihak berwenang, baik di Amerika Serikat maupun di Bahama. Investigasi terhadap aktivitas Carlos semakin intensif dan perlahan-lahan keretakan mulai muncul dalam kerajaan kokain yang telah ia bangun. Carlos Lehder
Sosok yang tak hanya mengubah dunia penyelundupan narkoboy, tetapi juga memainkan peran besar dalam memperkuat kekuatan Medellin Cartel. Dalam bagian ini, kita akan melihat bagaimana Lehdar menjadi aktor penting dalam organisasi kriminal terbesar di dunia pada zamannya. Kita juga akan membahas hubungannya dengan Pablo Escobar, konflik internal dalam kartel, hingga bagaimana ia mengembangkan strategi yang membuat Medellin Cartel mendominasi dunia perdagangan kokain di seluruh dunia. Setelah membangun reputasinya sebagai penyelundup kokain yang sukses melalui Norman Kay, Carlos Lehdar menarik perhatian para raksasa perdagangan narkoba di Kolombia. Pada akhir tahun 1970-an, Medellin Cartel yang dipimpin oleh Pablo Escobar, Jorge Ochoa, dan Carlos sendiri menjadi pusat kekuatan perdagangan narkoba internasional. Lehdar membawa keahlian unik yang membuatnya berbeda dari tokoh lainnya. Ia tidak hanya berpikir sebagai penjual narkoboy, tetapi juga sebagai seorang visioner yang memanfaatkan teknologi, logistik, dan propaganda politik untuk memperkuat kartel. Hubungan Carlos Lehdar dengan Pablo Escobar bisa digambarkan sebagai perpaduan antara kolaborasi yang brilian dan persaingan yang berbahaya. Escobar melihat Lehdar sebagai aset besar bagi kartel, terutama karena keahliannya dalam logistik udara dan inovasi dalam penyelundupan kokain. Namun, kedua pria ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Escobar, meski terkenal brutal, cenderung berhati-hati dalam tindakannya dan fokus pada keseimbangan antara kekuatan dan pengaruh. Sementara itu, Lehdar adalah sosok yang flamboyan, ambisius, dan seringkali terlalu percaya diri. Gaya hidup mewah Lehdar, kecenderungannya untuk menarik perhatian, serta ambisi politiknya seringkali menyebabkan konflik dengan Pablo Escobar. Salah satu momen penting dalam hubungan mereka adalah ketika Lehdar memutuskan untuk secara terbuka melibatkan diri dalam politik Kolombia. Escobar merasa bahwa tindakan ini terlalu beresiko dan dapat menarik perhatian dari pihak berwenang, tapi Lehdar tetap melanjutkan misinya. Salah satu kontribusi terbesar Carlos Lehdar dalam Medellin Cartel adalah kemampuannya untuk memodernisasi operasi mereka. Di bawah pengaruhnya, kartel mengembangkan rute udara yang lebih canggih, meningkatkan kapasitas penyelundupan, dan memperluas distribusi kokain ke pasar-pasar baru di seluruh dunia. Lehdar juga memperkenalkan ide penggunaan pesawat yang lebih besar untuk mengangkut kokain dalam jumlah yang masif. Ia bahkan membeli pesawat kargo yang mampu membawa tontonan kokain dalam satu kali penerbangan. Strategi ini tidak hanya meningkatkan keuntungan kartel secara signifikan, tetapi juga mengubah perdagangan narkoba menjadi industri besar yang terorganisir. Selain itu, Lehdar adalah sosok pertama yang menyadari pentingnya diversifikasi pasar. Sementara sebagian besar rekan-rekannya fokus pada pasar Amerika Serikat, Lehdar mulai menjajaki peluang di Eropa dan juga di Asia, yang pada saat itu belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh kartel. Carlos Lehdar tidak hanya berperan sebagai penyelundup, tetapi juga sebagai ideolog dalam kartel Medellin. Ia percaya bahwa perdagangan narkoba bisa menjadi alat untuk mengubah tatanan politik dan sosial. Salah satu gagasan utama Lehdar adalah anti-ekstradisi, yaitu menolak pengiriman warga Kolombia ke Amerika Serikat untuk diadili. Untuk memperkuat gagasannya, Lehdar mendanai kampanye anti-ekstradisi di Kolombia. Ia menggunakan kekayaannya untuk menyuap pejabat pemerintah, mendukung kandidat politik, dan bahkan menyebarkan propaganda melalui media massa. Gerakannya mendapatkan dukungan besar dari banyak pengedar narkoba yang lainnya, yang merasa bahwa ekstradisi adalah ancaman terbesar bagi mereka. Namun, ambisi politik Lehdar tidak berhenti di sana. Ia juga mendirikan Movimiento Latino Nacional, yang berarti Gerakan Nasional Latin, sebuah organisasi politik yang bertujuan untuk mempromosikan ideologi nasionalisme dan menentang campur tangan asing di Kolombia. Melalui organisasi ini, Lehdar mencoba menciptakan citra dirinya sebagai pemimpin yang revolusioner yang memperjuangkan kedaulatan rakyat Kolombia. Meskipun Carlos Lehdar adalah aset yang berharga bagi Medellin Cartel, ambisinya yang berlebihan dan gaya hidupnya yang mencolok seringkali menimbulkan ketegangan dalam organisasi. Banyak anggota kartel, termasuk Pablo Escobar, merasa bahwa Lehdar terlalu menarik perhatian yang dapat membahayakan seluruh operasi mereka. Salah satu momen paling kontroversial adalah ketika Lehdar mengadakan pesta besar-besaran di Norman Cay untuk merayakan keberhasilannya. Pesta ini dihadiri oleh selebritas, pejabat, dan juga pengusaha, tetapi juga menarik perhatian dari pihak berwenang. Banyak anggota kartel yang merasa bahwa tindakan ini tidak diperlukan dan hanya meningkatkan risiko bagi mereka. Ketegangan ini semakin meningkat ketika Lehdar mulai mengambil keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan pemimpin yang lainnya. Sikapnya yang egois dan keras kepala membuatnya kehilangan dukungan dari banyak rekan-rekannya di kartel. Sementara Medellin Cartel terus berkembang di bawah kepemimpinan Carlos Lehdar dan rekan-rekannya, pemerintah Kolombia dan Amerika Serikat mulai meningkatkan upaya mereka untuk menghentikan operasi kartel. Norman Cay, yang sebelumnya menjadi pusat kekuatan Lehdar, mulai diawasi secara ketat oleh pihak berwenang. Pada saat yang sama,
Amerika Serikat meluncurkan operasi besar-besaran untuk memerangi perdagangan narkoba. Carlos Lehder, yang sudah menjadi tokoh publik karena ambisi politiknya, menjadi salah satu target utama. Ia dianggap sebagai ancaman besar, tidak hanya karena perannya dalam perdagangan narkoba, tetapi juga karena pengaruh ideologinya. Seiring dengan meningkatnya tekanan dari pemerintah, hubungan Carlos Lehder dengan rekan-rekannya di Medellin Cartel semakin memburuk. Banyak yang merasa bahwa Lehder telah menjadi beban bagi organisasi. Keputusannya untuk secara terbuka menentang pemerintah Kolombia dan Amerika Serikat dianggap terlalu beresiko, terutama ketika pihak berwenang mulai mendekati Norman Key. Carlos Lehder, yang menjadi inovator dan pemimpin dalam dunia perdagangan narkoba, perlahan-lahan mulai kehilangan dukungan. Para rekan kartelnya mulai merencanakan langkah untuk menjauhkan diri darinya, sementara pemerintah terus mempersempit ruang geraknya. Norman Key, yang sebelumnya menjadi benteng kokain bagi Carlos Lehder, mulai runtuh di bawah tekanan pemerintah Kolombia dan Amerika Serikat. Operasi penyelundupan yang dulunya berjalan dengan mulus kini mulai mengalami hambatan yang besar. Intelijen Amerika Serikat bersama dengan otoritas Bahama berhasil mengungkapkan aktivitas ilegal di pulau tersebut. Melalui investigasi yang mendalam, bukti berupa foto udara, laporan pengawasan, dan kesaksian para pengungsi dari pulau itu semakin mempersempit ruang gerak Lehder. Menyadari bahwa situasi di Norman Key semakin tidak terkendali, rekan-rekan di Medellin Cartel mulai menjauhkan diri dari Lehder. Pulau itu, yang awalnya menjadi simbol kejayaan Lehder, kini menjadi bukti nyata dari kegagalannya menjaga kerahasiaan operasi. Pablo Escobar dan George Ochoa, dua pemimpin besar kartel, mulai merasa bahwa kehadiran Lehder membawa lebih banyak masalah daripada keuntungan. Mereka merasa bahwa Lehder tidak hanya menarik perhatian pihak berwenang, tapi juga membahayakan operasi mereka yang lebih besar di Kolombia. Sementara Norman Key runtuh, fokus Carlos Lehder bergeser ke politiknya di Kolombia. Namun langkah ini hanya memperparah situasinya. Pemerintah Kolombia yang sebelumnya cenderung membiarkan kartel beroperasi, asalkan tidak terlalu mencolok, kini dipaksa untuk mengambil tindakan yang lebih keras. Tekanan dari Amerika Serikat untuk mengekstradisi tokoh-tokoh utama dalam perdagangan narkoba membuat Lehder menjadi salah satu target utama. Carlos Lehder, yang dulunya beroperasi dalam bayang-bayang, kini menjadi salah satu buronan yang paling dicari di dunia. Upaya anti-ekstradisi yang ia perjuangkan dengan gigih justru menjadi pedang bermata dua. Semakin ia berusaha menentang ekstradisi, semakin banyak perhatian yang tertuju pada dirinya, baik dari pemerintah Kolombia maupun Amerika Serikat. Pada tahun 1987, setelah bertahun-tahun buron, Lehder akhirnya ditangkap oleh otoritas Kolombia dalam sebuah operasi gabungan dengan Amerika Serikat. Penangkapannya terjadi di sebuah peternakan kecil di Kolombia, tempat ia mencoba bersembunyi setelah kejatuhan Norman Key. Penangkapan ini menjadi pukulan besar bagi Medellin Cartel. Tapi lebih dari itu, ini menandai akhir perjalanan seorang tokoh yang menjadi salah satu penguasa kokain paling inovatif dan kontroversial di dunia. Lehder menjadi salah satu tokoh besar pertama dari Medellin yang diekstradisi ke Amerika Serikat. Ini adalah langkah besar dalam perang lawan narkoba yang dipimpin oleh pemerintah Amerika Serikat. Ekstradisi ini tidak hanya menjadi kemenangan simbolis, tapi juga memberikan Amerika Serikat akses langsung ke salah satu tokoh kunci dalam perdagangan narkoba internasional. Di pengadilan Amerika Serikat, Lehder menghadapi berbagai macam tuntutan, termasuk penyelundupan narkoba, pencucian uang, dan konspirasi. Dalam persidangan, Lehder mencoba menggambarkan dirinya sebagai korban sistem dan bahkan mengklaim dirinya bahwa ia hanya seorang pebisnis yang mencoba memanfaatkan peluang di pasar global. Namun, bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa, termasuk kesaksian dari mantan rekan-rekannya di kartel, membuat pembelaannya tidak efektif. Carlos Lehder dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tambah 135 tahun. Namun, hukumannya di kemudian hari dikurangi setelah ia setuju untuk bekerja sama dengan pihak berwenang Amerika Serikat. Lehder memberikan informasi penting tentang operasi Medellin Cartel yang membantu otoritas dalam menindaklanjuti jaringan kriminal lainnya. Lehder menjalani hukumannya di fasilitas keamanan tinggi di Amerika Serikat, jauh dari kemewahan dan kekuasaan yang pernah ia nikmati. Dari seorang pengusaha kokain yang tidak tersentuh, ia berubah menjadi seorang tahanan yang terisolasi, menghadapi kenyataan pahit dari kejatuhannya. Meskipun Lehder telah lama kehilangan kekuasaannya, pengaruhnya dalam dunia perdagangan narkoba tetap terasa hingga hari ini. Ia adalah pelopor dalam banyak hal, mulai dari penggunaan rute udara untuk penyelundupan hingga menciptakan hubungan antara kejahatan terorganisir dan politik. Norman Key, meskipun kini menjadi pulau yang tenang, tetap menjadi simbol dari ambisi dan kehancuran yang menyertai kehidupan Lehder. Setelah bertahun-tahun menjalani hukuman, Carlos Lehder akhirnya dibebaskan dari penjara pada tahun 2020. Sebuah kabar yang mengejutkan dunia, mengingat perannya sebagai salah satu penguasa kokain paling terkenal pada masanya. Namun, di balik kebebasannya, terdapat cerita kompleks yang mencerminkan perjalanan hidupnya yang penuh dengan lika-liku.
Carlos Lehder dibebaskan setelah menjalani hukuman selama lebih dari 3 dekade. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi kebebasannya. Salah satunya adalah kerjasamanya dengan otoritas Amerika Serikat selama proses penyelidikan terhadap Medellin Cartel. Lehder dilaporkan memberikan informasi yang sangat berharga kepada pemerintah, termasuk detail tentang jaringan kartel, aset-aset tersembunyi, serta strategi penyelundupan mereka. Setelah bebas, Lehder tidak kembali ke Kolombia. Sebagai bagian dari kesepakatan ekstradisinya, ia dikirim ke Jerman, negara asal ayahnya. Meskipun Lehder memiliki kewarganegaraan Kolombia, ia tidak lagi diterima dengan tangan terbuka di tanah kelahirannya. Reputasinya sebagai penguasa narkoboy yang kontroversial membuat banyak pihak di Kolombia enggan menyambutnya kembali. Di Jerman, Carlos Lehder memulai kehidupan baru yang jauh dari dunia kriminal. Kini sudah memasuki usia 70-an. Lehder menjalani hari-harinya dengan tenang dan menjauh dari sorotan media. Berbeda dengan masa-masa kejayaannya, ia hidup dalam kesederhanaan. Tidak ada lagi pesta mewah, tidak ada lagi pesawat pribadi atau pengaruh politik. Lehder yang dulunya menguasai pulau pribadi dan jaringan penyelundupan internasional, kini menjadi seorang pria tua yang mencoba berdamai dengan masa lalunya. Meskipun ia tidak lagi terlibat dalam dunia narkoboy, nama Carlos Lehder tetap menjadi legenda. Ia sering disebut dalam berbagai buku, film, dan dokumenter tentang perdagangan narkoboy. Dalam banyak hal, Lehder telah menjadi simbol dari era keemasan Medellin Cartel dan ambisi yang tidak terbatas, yang akhirnya membawanya pada kehancuran. Di dalam beberapa wawancara yang jarang ia berikan, Carlos Lehder berbicara tentang kehidupan di masa lalu. Ia mengakui bahwa ambisi dan keinginannya untuk berkuasa telah membutakan dirinya. Lehder menyatakan bahwa ia menyesali beberapa keputusan yang ia buat, terutama yang menyebabkan nyawa hilang dan kehancuran di Kolombia. Namun, Lehder tetap membela beberapa gagasannya, termasuk perjuangannya melawan ekstradisi. Ia merasa bahwa perjuangan melawan campur tangan asing di Kolombia adalah sesuatu yang ia yakini sepenuh hati. Meskipun metode yang ia gunakan akhirnya membawa dirinya kepada kehancuran. Carlos Lehder tidak hanya seorang pengedar narkoboy, ia adalah seorang inovator yang membawa perubahan besar dalam cara perdagangan narkoboy dijalankan. Strategi penyelundupan melalui udara, penggunaan pulau pribadi sebagai pusat operasi, serta pendekatan modern terhadap logistik adalah warisan yang tetap digunakan oleh kartel-kartel lain hingga hari ini. Namun, pengaruh Lehder tidak hanya terbatas pada dunia kriminal, ia juga memiliki dampak besar pada politik Kolombia. Gerakan anti-ekstradisi yang paling ia dukung menjadi salah satu isu politik terbesar di negara itu selama tahun 1980-an. Bahkan setelah Lehder ditangkap, perjuangan melawan ekstradisi tetap menjadi agenda utama banyak kartel di Kolombia. Nama Carlos Lehder akan selalu dikenang sebagai salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah perdagangan narkoboy. Di satu sisi, ia adalah seorang pria dengan kecerdasan yang luar biasa yang mampu menciptakan jaringan penyelundupan internasional yang sangat efektif. Di sisi lain, ia adalah simbol dari kehancuran yang ditimbulkan oleh perdagangan narkoboy, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Bagi banyak orang di Kolombia, Lehder adalah pengingat dari masa-masa sulit, ketika kekerasan dan korupsi merajalela akibat perdagangan narkoboy. Namun sebagian kecil lainnya, ia adalah simbol perlawanan terhadap campur tangan asing dan seorang pria yang berani memperjuangkan apa yang ia percayai, meskipun dengan cara yang salah. Carlos Lehder adalah bukti nyata dari bagaimana ambisi dan kekuasaan bisa mengangkat seorang ke puncak kejayaan, tetapi juga membawa mereka ke jurang kehancuran. Kisah hidupnya adalah peringatan tentang bahaya dari keserakahan, serta dampak besar yang dapat ditimbulkan perdagangan narkoboy terhadap individu, masyarakat, dan juga negara. Di usia senja, Carlos Lehder mungkin telah meninggalkan dunia kriminal, tetapi jejaknya tetap tertinggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa para raja di dunia yang gelap pun tidak kebal terhadap hukum dan waktu.